Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Aduh, ini malam kita kayak dia ini warga ganteng-ganteng ini datang dari punya rumah Ini mungkin setelah kebetulan keamanan. Ini kebetulan gitu. Aduh, tapi kan ada peta yang bilang tuh sesuatu pertemuan tuh itu ada maknanya bukan karena sesuatu kebetulan loh. Amin toh. Nah, oh iya. Apa tuh ngomong? Itu dari mana nih? Datang di ini mau malam-malam ini mungkin kakak kebetulan. Perkenalkan nama dari pentingnya di Demata ini. Oh, di Demata. Apa dari mana ke ganteng? Asal dari sana ibu. Kayak manis lah. Itu nama sekarang ibu. Ya, apa yang di siapa yang baik ini ya. Perkenalkan nama saya Siti Darusnaya, asal saya dari Rote. Biasa panggil nama anak Farah. Wih, Farah. Iya. Oh, dari mana? Rote. Oke, ada ular sedikit. Salah kalau itu ular sama dia. Tapi yang aku pakai sekian. Ya. Nah, silakan kakak yang semuanya Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Petrus Naben. Saya asal dari Kota Dini. Wih, baik kali. Ya, di sana sih kami berasa sendiri. Nah, Kak Petrus sekarang tinggal di mana? Ada tinggal di Naimates. Oh, di mana? Baru berikutnya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Doni Adrian C, biasa disapa Doni. Saya asal dari Flores, ND. Oh, Yang orang bilang ada negeri mutu ketiawan. oh, dari itu sana kebetulan ini. Iya. Oh, tapi kayaknya kita bikin itu. Oke, nah sekarang Ibu tinggal memperkenalkan nama ya. Ibu nama Toniani berasal dari Soe juga. Kakak Petrus. Oh, ini mau pakai apa? Mungkin beda desa ibu. Oh, beda desa ya itu. Nah, kakak Ibu dari Soe. Sekarang Ibu menjabat sebagai konselor di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Mungkin adik-adik ada butuh sesuatu atau mengalami suatu masalah begitu dan teman-teman mau mencari bantuan, silakan hubungi. Ya, siap. Ibu ingin bertanya sedikit Ibu. Ibu kan kelihatan masih muda. Nah jadi mau tanya status Ibu sudah nikah atau belum ini mah? Ini masih dikasih capek terus. Soalnya kita tanya dari kakak di rumah jadi rencana kerja dari Ibu ya. Iya. Oke, karena kita sudah perkenalkan nama masing-masing, kita ada satu poin ini lupa tanya, mungkin dari adik berempat ini satu agama atau berbeda? Beda. Oh iya, beda-beda ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk dalam kegiatan konsep kita, kita harus memulai dari berdoa. Kebetulan kita bukan siapa-siapa ya. Iya, Ibu. Nah, karena kita beda keyakinan, maka kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita sudah berdoa, sekarang Ibu akan menyampaikan peran Ibu di sini dan anggota atau adik-adik berempat di sini. Iya. Nah, peran Ibu di sini, Ibu hanya fasilitasi adik-adik untuk menjalankan kegiatan konseling. Jadi yang paling aktif dalam kelompok adik-adik tersendiri ya, dan adik-adik yang mengalami masalah. Ibu hanya bantu memberikan jalan keluar atau memberikan fasilitasi
memfasilitasi adik-adik dalam kegiatan konseling. Ya, baik Ibu. Nah, ada hal-hal yang ingin adik-adik tahu dalam kegiatan konseling ini. Ada aturan dan norma-norma yang harus kita taati dalam kegiatan konseling. Ada juga batasan dan ada juga tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan konseling kelompok tersebut. Nah, yang pertama, Ibu akan menyampaikan aturan atau norma-norma yang ingin kita taati dalam konseling kelompok. Yang pertama, kita harus disiplin waktu. Jadi misalnya dalam kegiatan konseling kelompok, sebelum dimulai dari misalnya akademik belum dapat, berarti kita walaupun adik bertiga sudah sampai, kita harus menunggu akademik sampai datang baru kita memulai kegiatan tersebut. Jadi kalau sudah gitu, kita harus disiplin waktu, jangan membuat teman-teman yang lain menunggu kakak waktu begitu. Nah, kita harus menyepakati waktu ke jam berapa kita harus mulai supaya semua ikut waktu yang sudah kita tentukan, dari tidak membuang waktu atau membuat teman-teman yang lain menunggu. Nah, aturan atau norma yang kedua, tidak mengelak pembicaraan orang lain atau memotong pembicaraan. Jadi misalnya kayak kata Derinto ya, jadi misalnya kata Derinto sedang berbicara, nah Kak Faro tidak boleh memotong pembicaraan dari Kak Derinto. Nanti sedang Kak Derinto berbicara, baru Kak Faro mau tampil, silakan Pak, begitu ya. Nah, yang berikut, menjaga asas kerahasiaan dalam kelompok. Jadi dalam kelompok ini apa yang kita bahas, adik-adik saat keluar pintu tidak memberitahu kepada teman-teman yang lain di luar. Jadi apa yang kita bahas dalam kelompok hanya tinggal di tempat ini saja. Adik-adik mengerti itu? Nah, yang berikut, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Ya, walaupun bebas, kita boleh pakai sandal, ada pakai sepatu, kemeja atau kaos, yang penting bebas rapi. Nah, yang berikut, menerima masukan dari anggota kelompok. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang juga, kita harus menghargai teman saat berbicara. Jadi kepada diri itu ada berbicara, nanti teman-teman yang mau menanggapi begitu, menanggapi dengan sopan atau santun begitu. Yang berikut, saling menghargai dalam kelompok. Nah, itu sama seperti menerima masukan dari teman-teman yang lain, tidak memilih, kita memberikan tanggapan juga yang tidak memilih perasaan dari teman-teman yang lain begitu. Jangan kalau ada simpan dendam, nanti ada di rumah atau di kos ada dendam sesuatu, atau sampai di sini baru terlampiaskan saat dia memberikan tanggapan ke sini, itu sudah boleh. Iya. Nah, yang berikut, batasan dalam kelompok. Yang pertama itu, agar proses konseling dapat berjalan lebih efisien atau lancar begitu, kita menghindari interaksi atau kegiatan berlebihan. Contoh main gitar terlalu itu makan waktu teman-teman. Jadi istilah main gitar ada batasan waktu, cukup 2-3 menit cukup, jangan berkepanjangan. Nah, yang satu lagi, waktu atau kesempatan berbicara setiap anggota itu kita diatur waktu ya, jadi hanya 2 menit. Adik-adik setuju toh? Setuju. Oke. Nah, yang terakhir dengan tujuan dari konseling kelompok ini adalah agar semua anggota kelompok memiliki sikap lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri. Mungkin ini saja yang Ibu dapat sampaikan. Berikut Ibu mau tanya, teman-teman datang ke sini dengan masing-masing masalah atau masalah yang sama? Masalah yang sama. Oh iya, masalah yang sama ya. Mungkin bisa disampaikan. Bisa.
waktu. Oh, masalah sulit mengatur waktu Iya, atau manajemen waktu ya? Iya. Manajemen waktu. Nah, ini masalah sulit manajemen waktu. Sekarang kita masuk dalam kegiatan. Jadi istilah teman-teman yang harus aktif dalam kegiatan konseling tersebut. Jadi minta masing-masing anggota kelompok menyiapkan salah satu solusi atau lebih juga tidak apa-apa. Ibu akan berikan 4 lembar kertas, nanti adik-adik ini tulis masing-masing solusi, nanti baru dibaca. Atau mau langsung disampaikan? Langsung saja ya. Oh iya, biar tidak makan waktu ya. Oke, mulai dari Kak Berinto atau siapa yang duluan itu siapkan solusi boleh duluan. Saya. Oh iya, Kak Faro, Rote. Baik Ibu, mungkin solusi dari saya itu kan contoh diri saya sendiri. Saya ini susah mengatur waktu untuk bisa mengerjakan tugas itu. Jadi solusi kalau untuk diri saya sendiri itu saya bisa menggunakan waktu 10 menit begitu Ibu, supaya saya bisa mengatur waktu bagi waktu 5 menit. 5 menit itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas kuliah saya begitu. Sedangkan di punya sisa 5 menit itu saya bisa pakai untuk berbincang-bincang dengan kuliah saya atau tetangga begitu. Itu istilahnya Kak Faro membuat schedule. Iya. Nah, mungkin ada tanggapan dari teman bertiga untuk Kak Faro, boleh disampaikan atau tidak ada juga tidak apa-apa. Kalau dari saya Ibu, mungkin dari Kakak Faro ini yang betul. Tapi saya mungkin menambahkan sedikit itu macam Kakak Faro bilang kan membagi waktu. Jadi menurut saya itu mungkin Kakak Faro bisa membuat salah satu roster atau jadwal begitu. Jadi macam kayak pada jam sekian ini atau ini hari ini Kakak buat jadwal untuk belajar. Besoknya pada jam sekian begitu Kakak bisa buat untuk bermain begitu. Itu menurut saya. Oh iya, istilahnya membuat jadwal schedule. Mungkin dari Kakak Berinto. Masukan dari saya Kakak Faro, kita harus buat target ya. Kalau bisa buat target untuk target jam kerja tugas dengan untuk bekerja atau bercerita dengan tetangga. Misalnya saya bilang 15 menit atau 5 menit kan untuk kerja tugas, sedangkan sisanya untuk bercerita. Kalau bisa kakak saya ubah yang 10 menitnya itu pakai kerja tugas, terus yang 5 menitnya untuk cerita dengan kawan. Supaya nanti kan jangan kepikiran lagi kakak. Seandainya nanti kalau kakak saya gunakan 5 menit kan kalau kerja tugas dengan waktu yang cepat. Target itu kalau bisa buat target untuk target jam kerja tugas dengan untuk bekerja atau bercerita dengan tetangga. Misalnya saya bilang 15 menit atau 5 menit kan untuk kerja tugas, sedangkan sisanya untuk bercerita. Kalau bisa kakak saya ubah yang 10 menitnya itu pakai kerja tugas, terus yang 5 menitnya untuk cerita dengan kawan. Supaya nanti kan jangan kepikiran lagi kakak. Seandainya nanti kalau kakak saya gunakan 5 menit kan kalau kerja tugas dengan waktu yang cepat 5 menit itu tidak mudah kan. Bisa dimasukkan dari Kakak Faro gitu sih. Dari Kakak Petrus. Ya, kalau menurut saya itu Kakak Faro harus lebih luangkan waktu untuk bekerja tugas, karena bekerja tugas misalkan waktu besok mau kumpul terus Kakak Faro besok kalau mau kerja itu nanti Kakak Faro stres dan pikiran. Jadi seminta untuk Kakak Faro lebih luangkan waktu untuk kerjakan tugas, nanti sisanya baru pakai cerita dengan teman begitu. Iya, baik. Ya, ini solusi dari saya. Nah, tadi kan solusi dari Kakak Faro, mungkin ada solusi dari teman-teman bertiga, boleh disampaikan.
Pas gitu. Mungkin pas gitu. Nah, dari pendapat teman-teman mereka, ibu dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk dapat memanfaatkan waktu, yang harus kita lakukan itu hindari hal-hal yang meminta waktu. Kayak contoh, kita hindari hal-hal yang meminta kayak istilah pas jam untuk belajar kita masih bercerita dengan teman-teman, masih main gila. Kalau apalagi kalau anak kosong, nanti mau kerja tugas, kalau di kamar segala pagi malah pun bercerita dulu, malah pun minum kopi dulu. Nah itu nanti kesentuh supaya untuk kerja tugas. Iya, ya ibu Ibu juga karena kok tadi itu tahu. Jadi ibu juga pakai pengalaman nih. Nah, yang berikut itu membuat target terhadap apa yang ingin kita capai. Jadi, kita ingin mencapai sesuatu ke depan. Nah, yang berikut membuat jadwal kegiatan. Jadi kita buat jadwal kegiatan, misalnya pagi saya bangun pagi mau cuci piring, itu setelah cuci piring mungkin papel, sapu, setelah itu masak, setelah masak mau kerja tugas atau belajar. Jadi istilahnya kita punya kegiatan harian ini diatur waktu. Jadi waktu yang ada potong atau jadwal begitu. Jadi saat kita mau mengerjakan sesuatu tidak ambigu untuk mengambil tindakan karena sudah jatuh toh. Jadi kita lihat jam sekian kita harus belajar, jam sekian kita harus istirahat, jam sekian kita harus masak atau makan begitu. Nah, jadi muara dari apa yang telah teman-teman sampaikan tadi adalah membuat jadwal kegiatan begitu. Nah, ini solusi dari ibu. Nanti teman-teman pulang membuat jadwal kegiatan, misalnya walaupun hanya satu hari saja, kan buat jadwal kegiatan pagi, siang, malam, atau mungkin ada waktu tambahan sore, ada yang mau olahraga begitu. Nanti kita buat jadwal. Jadi kita punya kegiatan diatur jadwal. Jadi saat mau bekerja atau mau belajar atau mau membuat sesuatu sudah ada jadwal tersendiri. Jadi dari jadwal tersebut dapat mengatur teman-teman punya waktu untuk efisien dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin ini yang dapat ibu bantu. Nanti teman-teman butuh bantuan lagi boleh datang ke ibu. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana perasaan teman-teman ketika mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Ya, menurut saya lega ketika mendengar apa yang disampaikan oleh ibu kami sama-sama. Lega ya. Nah, seperti yang tadi awal ibu bilang, setiap pertemuan itu bukan hanya secara kebetulan tapi ada maknanya. Nah, setelah kita bertemu ada makna yang teman-teman petik dari konseling kelompok dan kita jalani pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kan tadi sudah diawali dengan doa, maka kita harus mengakhirinya dengan doa juga. Seperti awal tadi kita akan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing karena dalam kelompok kita memiliki kepercayaan yang berbeda ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Ibu atas masukan yang sudah diberikan kepada kami semua. Mungkin kami 4 orang langsung pamit pulang Ibu karena Ibu juga mungkin ada kesibukannya. Ya, kalau begitu kami pamit Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu.
Hati-hati. Ibu. Ya.